Ruben Onsu tanggapi soal kabar pisah rumah dengan Sarwenda. Memanasnya hubungan mereka yang artinya di depan kamera mereka nampak baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Dipicunya adalah adanya faktor orang ketiga di sini, ya. Dan sebenarnya Ruben sendiri sudah mendapatkan peringatan dari keluarganya, tapi tidak diindahkan. Berusaha untuk memendam semuanya sendiri, tapi pada akhirnya meledak juga, ya. Nafkah batin, ya, adanya ketidakpuasan dalam hal nafkah batin di sini sehingga memicu adanya api dalam rumah tangganya, ya, dan juga membiarkan orang yang dididiknya berani berlebihan atau kita bilang kurang ajar, ya. Artinya di sini kalau sudah melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan nalar kita, berarti itu sudah kurang ajar, tidak bisa menempatkan itu. Ya, hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu, tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini, baik itu Sarwenda. Makanya banyak acara-acara yang mungkin dia itu udah aku di rumah aja, aku di rumah aja, ya itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan, tapi saya tahu betul ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman. Saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun, ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu, ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Kan kita tahu, ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Buat saya klarifikasi itu bukan klarifikasi, tapi kalau misalnya kata-katanya adalah ya saya pokoknya nggak gugat gitu. Ini kan sebenarnya dua hal yang tidak berhubungan. Ini bisa jadi itu dua fakta. Fakta itu bisa benar, bisa salah gitu, ya. Bisa jadi misalnya faktanya Ruben itu benar. Nah, kita analisa faktanya Ruben benar, misalnya sudah bisa rumah misalnya. Tapi faktanya Sarwenda juga tidak salah, bahwa dia tidak menggugat. Ya, bisa jadi Ruben yang menggugat atau tidak ada gugatan sama sekali, ya cuma bisa rumah saja. Nah, untuk Ruben sendiri sebenarnya menyesali masih dengan apa yang sudah dibuat oleh dia, dalam arti ya mencoba niat baiknya dia, kan awalnya niat baik tuh. Nah, dengan adanya seperti ini gimana? Niat baik seseorang itu belum tentu akan diterima baik, ya, tergantung dari bagaimana cara kita mendidiknya, ya, bagaimana cara kita mendidik orang tersebut. Kalau aku lihat terlalu bebas, terlalu menyayangi juga tidak baik. Segala sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Pada akhirnya apa? Akan melukai diri dia sendiri, ya. Seharusnya dari awal harus dididik dengan baik, ya. Apalagi di sini ketika kita mendidik seseorang harus ada batasannya. Jangan sampai dibiarkan orang itu pertama dia melakukan sesuatu hal yang dimaafkan, maka dia akan mengulangi terus dan akan merasa ya udah nanti juga besok dimaafin. Ini didikan yang salah. Maka apa? Orang tersebut akan lebih berani lagi. Nampak baik-baik saja, tapi ternyata sebenarnya pemicunya sudah lama, ya, sudah 3 tahunan ini sebenarnya rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Tanda petik klarifikasinya sebetulnya nggak nyambung. Dan kemudian minta tolong nggak diberitakan dan sebagainya karena hubungannya dengan anak, wajah dia terlihat hampir menangis, dan itu benar, ya. Di satu sisi ini artinya apa? Kalau dia sedih karena ada nulis segala macam, artinya ada juga emosi di belakangnya yang mendasari, artinya memang ada apa-apa sebetulnya. Kesedihannya itu muncul sangat lebih terlihat ketika dia sebutin anak-anak, jadi tidak dari awal. Artinya bahwa kesedihannya itu, ini sekali lagi seperti saya sampaikan yang tadi sebelumnya, bahwa ini masalah sudah lama, ini bukan masalah baru. Belakangan ini beredar rumor kalau rumah tangga artis Ruben Onsu dan Sarwenda sedang di ujung tanduk, bahkan keduanya dikabarkan sudah bisa rumah. Saat hal tersebut dikonfirmasi langsung, Ruben Onsu tak mau menjawab isu miring tersebut, sebab di dekatnya tengah ada putranya Betran Peto. Dia tak ingin membahas soal isu miring terkait rumah tangganya di hadapan anak-anaknya. Nanti saja ya menjawab soal isu pisah rumah dengan Sarwenda, ada anak Betran Peto, kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu.
4 Mei 2024. Sebelumnya isu pisah rumah pertama kali beredar saat Sarwenda selesai menjalani operasi sinus dan pulang ke rumah adiknya. Saat itu ia diantar pulang oleh Jordi Onsu dan Petran Peto. Habis ini mau pulang, kebetulan aku lagi tinggal di rumah aku sama anak lagi tinggal di rumah Onti. Jadi pulang ke Onti karena kan biar bolak-baliknya gampang lah, ungkap Sarwenda saat ditemui di kawasan Karawaci belum lama ini. Mau 2 bulan, timpal Petran Peto. Ketidakhadiran Ruben Onsu saat menjemput pulang Sarwenda dari rumah sakit pun menjadi sorotan, namun ia tak mempermasalahkan hal tersebut karena banyak orang yang menemaninya ketika sakit. Oh, kalau misalnya itu memang dia nggak datang, tapi ada teman-teman aku yang datang, pungkasnya. Sebelumnya Sarwenda juga telah buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Sarwenda dengan tegas membantah rumah tangganya terancam kandas. Sarwenda sendiri mengaku kaget dan sedih atas rumor yang beredar mengenai rumah tangganya. Masalahnya aku kayak difitnah berkali-kali ya, sedih dan kaget banget pastinya, ungkap Sarwenda saat ditemui di kawasan Cipet, Jakarta Selatan. Sementara itu pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan penjelasan terkait rumor Sarwenda melayangkan gugatan ke Ruben Onsu. Terkait soal informasi adanya gugatan pencarian Sarwenda ke Ruben Onsu itu saya memperoleh informasi dari media. Nah, saya selaku humas tentu cek dulu dari sistem. Setelah saya cek ternyata di SIPP tidak ada, tutur Juyamto di kantornya pada Jumat 3 Mei. Saat saya melakukan wawancara mengenai informasi tersebut, selanjutnya bahwa di SIPP belum ada gugatan atas nama Sarwenda. Selanjutnya saya sampaikan bisa aja sudah didaftarkan melalui e-court, tapi belum diinput ke SIPP. Jadi saya tidak dalam kapasitas membenarkan adanya gugatan itu, masih dalam tahap cek, sambungnya. Ketidakhadiran Ruben Onsu saat menjemput pulang Sarwenda dari rumah sakit pun menjadi sorotan, namun ia tak mempermasalahkan hal tersebut karena banyak orang yang menemaninya ketika sakit. Oh, kalau misalnya itu memang dia nggak datang, tapi ada teman-teman aku yang datang, pungkasnya. Sebelumnya Sarwenda juga telah buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Sarwenda dengan tegas membantah rumah tangganya terancam kandas. Sarwenda sendiri mengaku kaget dan sedih atas rumor yang beredar mengenai rumah tangganya. Masalahnya aku kayak difitnah berkali-kali ya, sedih dan kaget banget pastinya, ungkap Sarwenda saat ditemui di kawasan Cipet, Jakarta Selatan. Sementara itu pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan penjelasan terkait rumor Sarwenda melayangkan gugatan ke Ruben Onsu. Terkait soal informasi adanya gugatan pencarian Sarwenda ke Ruben Onsu itu saya memperoleh informasi dari media. Nah, saya selaku humas tentu cek dulu dari sistem. Setelah saya cek ternyata di SIPP tidak ada, tutur Juyamto di kantornya pada Jumat 3 Mei.